Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian qawaid tahdits kita kali ini membahas sebuah kaidah la yushtaratu fi ruwatil mutawatiri ma yushtaratu fi rijalis sahihi abil hasani fil adalati wad dabat. Tidak disyaratkan pada periwayat hadis mutawatir apa yang disyaratkan pada periwayat hadis sahih atau hadis hasan pada aspek keadilan dan kedobitan. Pertama, bahwa kaidah ini sebenarnya dituliskan pertama kali oleh Dr. Nuruddin Aitir ketika beliau mensyarah kitab Ulumul Hadis karangan atau karya Ibnu Shalah. Pada bagian catatan kaki, yaitu pada saat Ibnu Shalah menjelaskan tentang hadis mutawatir, maka Dr. Nuruddin Aitir memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Ibnu Shalah pada catatan kakinya, lalu menuliskan kawaid atau kaidah ini. La yushtaratu fi ruwatil mutawatiri ma yushtaratu fi rijalis sahihi awil hasani fil adalah. Jadi ini adalah sebuah ungkapan yang dirumuskan oleh Dr. Nuruddin Aitir. Beliau adalah seorang yang masuk dalam kategori pakar hadis dari kalangan kontemporer. Maka beliau disebutlah sebagai bisa kita sebut sebagai seorang muhaddis atau ahli atau pakar hadis. Kemudian, jadi kaidah ini sebetulnya lahir ketika Dr. Nuruddin Aitir mensyarah kitab Ulumul Hadis atau kitab muqaddimahnya karya Ibnu Shalah. Kita masuk kepada penjelasan tentang kaidah ini. Apa makna kaidah ini? Terlebih dahulu kita harus melihat beberapa istilah mustalah yang ada di dalam kaidah ini. Pertama, ruwatul mutawatir, kemudian rijalus sahihi awil hasan, kemudian nanti ada kepada al-adalah wad dabat. Apa yang merupakan persyaratan dari periwayat hadis mutawatir? Persyaratannya adalah perawinya harus dalam bentuk banyak orang, jumlahnya banyak, dan jumlah yang banyak itu menurut kebiasaan mustahil bersepakat untuk melakukan kebohongan atau tidak mungkin untuk melakukan kebohongan dengan jumlah yang banyak tadi. Ini adalah bagian atau kita sebut sebagai persyaratan periwayat hadis mutawatir. Kemudian bagaimana dengan periwayatan atau persyaratan periwayat hadis sahih dan hasan? Mari kita lihat kriteria yang harus terpenuhi dari periwayat hadis sahih adalah pertama, perawinya harus adil dulu. Periwayat yang adil dalam pandangan muhaddisin, adil itu apa? Yaitu seorang perawi harus beragama Islam, kemudian balik berakal, kemudian tidak melakukan kefasikan, kemudian tidak melakukan bid'ah, kemudian mampu menjaga muru'ah. Ini adalah kategori keadilan periwayat. Kemudian kategori yang lain, kriteria yang lain yang harus dipenuhi oleh periwayat hadis sahih adalah perawinya harus dhabit. Periwayatnya harus dhabit. Kedhabitan itu ada dua, yaitu hafizan ketika dia meriwayatkan hadis dari hafalannya, dan yang dhabitan ketika dia meriwayatkan hadis dari kitabnya. Dalam bahasa Suhudi Ismail, adil itu beliau sebut sebagai integritas personal atau individual. Adapun terkait dengan kedhabitan, beliau menyebutnya sebagai kapasitas intelektual. Itu persyaratan rawi hadis sahih. Bagaimana dengan persyaratan rawi atau periwayat hadis hasan? Sama seperti hadis sahih, yaitu harus adil dan dhabit. Akan tetapi pada bagian hadis hasan, kedhabitan itu tidak maksimal, atau dalam istilah teknisnya khafifud dhabti atau qalla dhabtuhu. Sementara untuk kedhabitan periwayat hadis sahih adalah tamud dhabti, sempurna kedhabitannya. Nah, dari sini saja kita bisa temukan bahwa
memang tidak ada hubungan, maka la yushtaratu di sini adalah apa yang disyaratkan di dalam periwayat hadis sahih dan periwayat hadis hasan seperti keadilan dan keuthibitan, kita tidak temukan di sini di persyaratan hadis mutawatir. Kenapa? Karena yang menjadi pertimbangan, ukuran, standar kebenaran sebuah informasi dari hadis mutawatir atau riwayat mutawatir adalah jumlah yang banyak itu. Jumlah yang banyak itu dalam pandangan akal dan menurut kebiasaan mustahil mereka melakukan sebuah kebohongan publik, sehingga apa yang mereka riwayatkan itu merupakan sebuah kebenaran publik atau kebenaran kolektif yang harus diterima tanpa tanda tanya. Jadi tidak harus atau tidak kita tidak perlu menelusuri periwayat hadis mutawatir ini apakah mereka adilkah atau dhabitkah. Maka ada sebuah informasi yang menarik yang dikemukakan oleh Nuruddin Aitir dalam kitabnya Manhaj Naqd fi Ulumil Hadis. Ya, misalnya pada halaman 405 beliau memberikan semacam pernyataan yang menarik sebetulnya. Seumpama ada sebuah kampung atau tempat lokasi yang dihuni oleh orang-orang kafir, lalu mereka menyaksikan sebuah kejadian kebakaran dengan mata kepala mereka sendiri. Kita tidak mampu atau tidak boleh menolak informasi yang mereka dapatkan hanya karena mereka beragama non-Islam atau non-Muslim. Kenapa demikian? Itu menunjukkan bahwa kebenaran sebuah berita atau kebenaran publik itu harus diterima dan tidak perlu ditelusuri, kapasitas intelektualnya tidak perlu atau integritas individualnya tidak perlu. Jadi tidak perlu kita menelusuri apakah dia Islam dan seterusnya, apakah dia dhabit dan seterusnya. Jadi kita hanya mampu atau hanya dapat menerima saja. Maka ketika periwayatan Al-Quran al-manqulu bit-tawatur, Al-Quran itu kan ditransmisikan secara mutawatir, maka kita tidak perlu menanyakan apakah periwayat Al-Quran itu adilkah atau periwayat Al-Quran itu dhabitkah. Tidak penting, tidak perlu. Kalau sudah berstatus riwayat mutawatir atau hadis mutawatir. Mari kita lihat contoh yang lain misalnya. Para ulama mengatakan di antara contoh hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis itu tergolong kepada hadis mutawatir lafzi. Maka kita tidak perlu menelusuri apakah para periwayatnya itu memiliki sifat adil atau sifat dhabit atau kedhabitan, karena sudah ditetapkan oleh para ulama sebagai hadis mutawatir. Beda halnya dengan hadis-hadis ahad yang masih perlu penelusuran dan pengkajian sampai kita memutuskan apakah hadis ahad itu sahih, hasan atau dhaif. Misalnya saja ada hadis pada riwayat Abu Daud, yaitu pada Kitabul Jihad, pada bab perlombaan lari misalnya. Ada informasi di dalam Sunan Abi Daud itu ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi pernah mengajak istrinya Siti Aisyah untuk lomba lari. Pada saat itu postur tubuh istri Rasulullah Siti Aisyah, postur tubuh istri Rasulullah tersebut atau Ummahatul Mukminin tersebut, Ummul Mukminin tersebut dalam keadaan misalnya langsing. Beliau masih dalam keadaan langsing. Maka ketika lomba lari dengan Rasulullah, yang menang tentu adalah Aisyah. Kemudian pada saat istri Rasulullah Aisyah tersebut sudah mulai berisi tubuh beliau, Ummul Mukminin tersebut, Rasulullah mengajak kembali untuk lomba lari.
maka yang menang tentu adalah Rasulullah. Nah, riwayat itu masih perlu kita telusuri apakah para perawinya atau periwayatnya itu adil atau dobit. Masih perlu ditelusuri. Nama Abu Salih Al-Antaki misalnya, gurunya Abu Dawud, masih perlu kita telusuri misalnya muridnya Abu Salama atau periwayat-periwayat yang lain, karena hadis tersebut masih berstatus hadis ahad. Tidak ada ulama yang mengatakan hadis tentang perlombaan lari itu masuk dalam kategori hadis mutawatir. Jadi intinya adalah bahwa persyaratan keadilan dan kodobitan yang harus terpenuhi pada hadis sahih dan hasan tidak perlu atau tidak penting untuk dipenuhi ketika kita melihat kriteria hadis periwayat hadis mutawatir, karena merupakan kebenaran publik ya. Kebenaran publik itu kan harus diterima karena informasinya sudah masif, berbeda dengan hadis ahad. Jadi makanya ada sebahagian ulama hadis yang seperti tadi yang disebutkan tadi, ada yang memisahkan informasi atau keterangan bahwa hadis mutawatir itu tidak masuk dalam kategori ulumul hadis. Kenapa? Karena kalau sudah hadis mutawatir tidak perlu diadakan pengkajian, pembahasan atau penelusuran sumber atau kualitas hadis. Tetapi karena sama-sama terkait dengan cara mekanisme menyampaikan berita, mutawatir atau ahad kan sama, dalam ada titik persamaannya, sama-sama membahas tentang proses mekanisme penyampaian berita, penyampaian riwayat. Maka dimasukkanlah pengkajian hadis mutawatir di dalam ulumul hadis. Padahal itu bukan merupakan ciri khas daripada kajian di dalam ulumul hadis. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah kajian para ahli usul fikih yang dimasukkan ke dalam kajian ulumul hadis. Itu mungkin bisa diterima, pernyataan tersebut mungkin bisa diterima karena memang hadis mutawatir ini tidak terlalu mendalam dikaji di dalam ulumul hadis. Karena persyaratannya seperti yang kita sebutkan tadi, persyaratannya ini, yaitu jumlah yang banyak itu mustahil sepakat untuk berbohong. Kemudian persamaannya tadi karena berbicara tentang periwayatan atau mekanisme periwayatan. Di dalam hadis mutawatir, jumlah yang banyak ini disyaratkan harus bisa ditemukan dalam setiap tingkatan masa atau tabaqah periwayatan. Di dalam ta'rif hadis sahih kita bisa temukan ada kriteria yang pertama, yaitu ittisalus sanad, persambungan sanad. Itu berarti ada juga persamaannya. Itu tadi adalah karena sama-sama berbicara tentang mekanisme periwayatan hadis atau mekanisme transmisi informasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat difahami oleh kalian semuanya. Jadi kesimpulannya, persyaratan keadilan dan kedobitan pada hadis ahad atau hadis sahih dan hadis hasan tidaklah harus dipenuhi sebagai syarat di dalam periwayatan hadis mutawatir. Wallahu a'lam bishawab.